Karena bukan di sini gitu aja, jadi malah di sini nanti kan dikirim bahannya ke sini, nanti aku cium, ini ada yang kurang, kirim lagi ke sana lagi, kirim lagi, makanya butuh waktu 2 tahun lebih untuk jadi satu parfum ini. Tapi kok bisa secinta itu sama parfum? Secinta itu sama parfum, ya namanya hobi ya, namanya kesukaan. Agak susah kalau ditanya kenapa secinta itu, memang aku suka banget gitu. Jadi kalau orang yang bukan pencinta parfum mungkin ngelihat di bulan aku mengkoleksi ribuan botol itu sih kayak orang gila sebenarnya. Tapi buat aku yang memang suka banget ya, buat aku tuh hal yang biasa. Jadi agak susah kalau dibilang kenapa secinta itu. Kayak kita misalnya suka sama sepak bola, orang bisa nonton sepak bola sampai bela-belain, ya itu aja kayak aku gimana ke parfum. Kita tuh mungkin pernah punya cerita kayak kita harus aku tuh kalau wangi sampai ide keluar gitu. Sebenarnya ceritanya tuh kenapa suka parfum tuh cuma cerita yang super lucu, super receh sebenarnya. Jadi waktu aku zaman sekolah ada teman aku yang suka wangi banget. Nah saat itu aku hanya sanggup beli pengharum penyegar badan yang zaman dulu ya, banyak lah brand-brand yang penyegar badan itu. Nah waktu itu aku tanya ke dia, tuh aku wangi banget pakai parfum apa? Terus dia jawab, nggak usah nanya karena lo nggak akan sanggup belinya. Jadi sebenarnya malah gara-gara itu doang. Jadi waktu itu aku langsung yang gila nih, kayaknya aku sampai sampai makan bawa dari rumah jajan dan nggak aku jajanin uangnya hanya buat aku nabung biar bisa beli parfum. Jadi gara-gara itu berarti itu SMA kelas 2. Sekarang umur aku udah di atas 40 tahun guys. Coba bayangkan puluhan tahun aku mengkoleksi parfum gara-gara itu. Dan parfum yang pertama kali kakak beli itu harga berapa? Kalau zaman dulu sih masih murah, zaman dulu sekitar 50 ribuan. Kalau sekarang sih udah mahal. Zaman dulu kan 50 ribuan itu udah buat aku yang udah wah mahal banget. Kalau beli sekarang paling mahal. Jangan deh. Nanti orang kadang-kadang oh gila beli parfum kayak gitu. Ya pokoknya lumayan menguras kantong buat aku juga sampai sekarang. Cuman emang ya balik lagi kan hobi susah ya gitu. Nggak bisa dibandingin. Tapi kalau Biasa kamu emang- lebih memakai parfum sendiri apa tetap beli ini? Tetap beli, aku tetap beli walaupun aku punya brand parfum sendiri, aku tetap beli. Tidak punya brand parfum sendiri tidak menutup kesenangan aku untuk punya parfum yang lain. Biasa menghabiskan berapa botol sih? Secara kan ketemu banyak orang nih setiap harinya. Berapa botol selama? Setiap harinya kan suka ketemu banyak orang kan. Ya aku gonta-ganti aja, jadi aku juga nggak bisa tahu berapa botol untuk berapa hari, tapi gonta-ganti aja karena aku juga bukan yang sama satu parfum itu aja. Jadi aku misalnya ini moodnya lagi pengen pakai ini, dan itu nular ke anak-anak juga. Adiknya juga kalau Andika tuh biasanya udah mau habis nih di tas syuting dia, nanti dia minta cariin yang lain lagi gitu. Makanya Andika juga wangi banget karena memang pakai parfumnya juga ketularan istrinya. Dulu sebelum aku nikah aku pernah bilang sama dia gini, kamu boleh larang aku apapun aku pasti nurut, tapi jangan satu yang dilarang, nggak boleh mengkoleksi parfum. Dan dia akhirnya setuju, dia membuktikan itu ketika sampai sekarang udah belasan tahun nikah, aku beli parfum apapun dia nggak pernah ngelarang. Pak Dika sendiri juga ngikutin. Kenapa? Ya karena itu waktu sebelum nikah aku udah bilang, karena dia kan tahu aku koleksi parfum kan, aku koleksi parfum. Jadi zaman pacaran pun dia tahu, dia suka, beli lagi awalnya gitu makanya pas dia mau nikahin aku ya udah aku bilang gitu tadi, nggak boleh larang apapun, asal jangan larang gue beli parfum. Tapi Pak Dika sendiri juga ngikutin sekarang jadi kebawa gitu kan? Dia sih nggak ngerti parfum, tapi semua parfum yang dia pakai itu berasal dari aku. Misalnya kayak buat syuting siang apa nih, jadi ini buat syuting siang ya Bu, ini buat syuting malam ya di tasnya dia tuh di mobil, ini kalau kamu buat golf buat olahraga gitu. Jadi dia tahu semua, jadi dia punya semua. Nah kalau udah mau habis nih, ntar aku ambil lagi dari lemari. Jadi parfum aku itu sebenarnya bukan dikoleksi buat nggak dipakai ya, bukan cuma dipajang doang, semuanya dipakai. Even anak-anak juga semua pakai. Itu brand semua parfum sih apa ada yang belum? Ada yang belum sih kayaknya kalau dari seluruh dunia. Dan aku bukan cuman parfum yang terkenal gitu. Misalnya kayak di Turki waktu itu ada penyanyi, dia mengeluarkan parfum itu enak banget. Aku tahunya waktu itu aku habis ketemu lagi meeting sama teman aku, terus ada orang Turki gitu cewek lewat di depan aku, nanti ini parfum apa, terus dia nggak bisa ngomong bahasa Inggris karena orang Turki kan. Terus aku akhirnya pakai bahasa isyarat itulah, intinya aku nanya ya perfume apa sih, dia nggak tahu. Ini ada, dia langsung buka di Google, ini belinya di sini. Itu aku sampai nyari, aku sampai cari PO gitu yang orang bisa beli parfum di
tidur sampai begitu, dan orang-orang kalau yang new mungkin nggak tahu itu bom apa, dan harganya nggak mahal, cuman karena aku pengen aja, jadi main gila. Tahu sih, kalau dari anak-anak yang suka ketebak sama ibunya ada nggak yang gila Semuanya parfum? suka, semua suka parfum. Bahkan yang kecil Saka itu ya, kan dia di rumah tuh pokoknya kita mau tidur pakai, habis mandi pakai, mau pergi juga pakai. Dia tuh sampai tahu parfum dia yang buat tidur tuh Saka, aku belum pakai parfum nih, jadi dia ambil parfumnya. Cuman kalau dia kan nggak ada cowok, jadi dia bilangnya mau set gitu parfumnya papa, jadi dia tahu parfum cowok. Kalau di rumahku kan di lemari itu ada parfum cowok dan parfum cewek, jadi dia ngambilnya ke parfum yang cowok, mau set dulu dong gitu, jadi parfum papanya. Mbak ngomongin Saka kemarin kenapa? Bisa diceritain kebahagiaannya seperti apa nih? Gila, seneng banget. Terus mungkin karena Saka banyak kakaknya kali ya, jadi bawelnya tuh nularan gitu, ketularan kakaknya gitu. Jadi cepet banget di umur dia tuh ngomongnya tuh diceriwis banget, terus perhatian banget, karena dia tuh selalu aku bilangin Saka tuh anak cowok satu-satunya, jadi harus apa, lindungin kakak, lindungin mama, makanya dia caring banget. Masih minum botol ya? Kemarin, tapi hari kemarin dia bilang kalau habis dibeliin dia udah buang botol. Botol sebenarnya botol itu buat minum botol susu itu kalau malam aja pas mau tidur dia kayak apa sih, kayak gremet kayak orang kebiasaan gitu. Sekarang udah semalam udah. Tapi nangis Surprise ya juga Mbak? berarti yang keluar di rumah sekolah. Enggak, biasa aja tuh apa dibeliin gitu di bawah, karena dia suka banget sama Godzilla sama King Kong. Tapi nangis nggak Mbak ketika botolnya di Enggak, dia emang bilang pokoknya aku umur 4 tahun aku habis dibeliin aku mau buang botol. Tapi udah komit ya? Udah. Sekarang bagaimana meningkat supaya emang udah terbiasa? Udah biasa aja, dia emang kayak dia udah paham aja kalau 5 tahun harus keluarin botol susunya. Kalau sih anak-anaknya semua pinter-pinter ya. Ada yang bebe, nah itu mungkin keturunan dari siapa sih? Mungkin bapaknya kali ya, mamanya sih nggak pintar. Pinter bisnis Maya. Aku juga nggak tahu ya, aku nggak pernah nyuruh anak-anak sekolah terus nilai sekian, nggak pernah les harus sekian. Apa harus ini enggak sih, mungkin ya mungkin kesadaran anak-anak aja kali ya. Mungkin anak-anak sekarang mau gitu kali. Terus karena aku nggak pernah nyuruh mereka masuk fakultas ini, kampus ini, mungkin dengan begitu mereka jadi dengan dirinya dewasa, terus dia mau milih apa yang dia pengen. Aku nggak pernah nyuruh, nggak pernah harus. Aku cuma pesen kalau bisa turutin mama S1 harus di Indonesia dulu. Kalau S2 entah mama ada biaya, papa ada biaya. Mau ngajarin keluar boleh, tapi S1 please di Indonesia dulu biar mentalnya lebih terlatih lagi, cinta Indonesianya, cinta keluarganya. Kalau siapa kan gemar melukis itu bakat dari siapa? Atau mungkin dari Aku nggak kecil? tahu. Aku nggak tahu anak-anak itu bakat dari siapa, juga nggak tahu. Mama bapaknya nggak ada. Itu suka ngelukis ya? Iya. Bergambar ya? Itu sejak umur berapa Mbak? Wah, dari kecil aja sih, dari kecil emang mereka ya mungkin di sekolahnya kali ya dilatih atau dibebaskan untuk berkreasi, ya kan mereka pada berkreasi. Elia sendiri kemarin juga habis olimpiade ya? Udah lama itu. Nah itu juga. Kalian udah lama berarti. Evan. Nah si Elia ini mungkin nantinya udah kelihatan bakatnya tuh. Enggak, belum ada. Anak-anak sih masih senormalnya anak-anak aja. Pelajarannya juga bukan yang gimana banget, normal aja. Jadi berarti support banget anak-anak. Pastilah namanya orang tua, masih masa nggak support mas pertanyaannya. Mungkin sebagai orang tua memberikan pengertian juga nggak sih untuk nanti terjun ke dunia entertain atau emang Enggak, fokus enggak. belajar dulu? Enggak, belajar aja lah. Aku nggak pernah menyuruh mereka kemana. Mbak tadi kan bilang anak-anak nggak boleh dulu ke luar, kenapa tuh? Ya tadi kan aku udah bilang, aku pengen mental mereka lebih kuat lagi di sini, cinta Indonesianya, keluarganya nanti kalau udah siap. Belum siap untuk ditinggalkan kedua. Pada akhirnya anak-anak itu kan harus terbang dengan sayapnya masing-masing. Ya orang tua hanya bisa support, orang tua hanya bisa mendoakan aja. Anak-anak lebih dekat sama mamahnya atau ke papanya? Semuanya ya. Bisa curhat-curhat kayak gitu nggak sih? Ya sama semuanya, berdua ya, sama bapaknya sama. Kalau yang lebih kelihatan lebih suka masak siapa sih Mbak? Mungkin nurun dari Mbak Usi kan juga suka masak. Amel, Arado suka, Seva juga, Ele. Wah, sewajarnya aja, tiba-tiba ntar mereka suka bikin roti, diapain ya, masakan simpel aja. Kalau lebih yang ke dunia seni itu siapa sih? Mungkin ke
belum kelihatan ya, belum ada yang kelihatan, masih wajar-wajar aja ya suka kalau di sekolah ada dancing dia tuh ngikutin sewajarnya aja. Tapi kan sekarang kan banyak. Karena anak udah makin sendiri, gimana sih cara jangan Hah? Jangan udah remaja gitu. Iya, 5 anak, 5 karakter beda-beda. Pasti kita ngasih wejangannya juga beda-beda. Kalau sama Amel, pendekatannya begini, sama Ara begini. Tapi satu yang pasti selalu aku bilang dari dulu, mau sesukses-suksesnya kalian, semodern-modernnya kalian tuh harus tahu agama kalian tuh apa, agama kalian apa, ajarannya apa. Ya mungkin klise, semua orang tua pasti akan mengajarkan hal yang sama. Ya kayak lu mau dimanapun lu harus sholat gitu. Mau apalagi anak-anak sekolah internasional kan ya, kan dari berbagai negara, berbagai agama. Tapi yang pasti tadi aku mau bilangin, dan yang kedua harus selalu berbuat baik sama orang. Takutnya ada orang yang tanpa sadar kita jahatin terus dia mendendam, dia mendoakan kita yang jelek. Aku selalu ngetakut-takutin gitu, makanya aku sebisa mungkin berbuat baik aja sama orang. Semoga sih itu didengar ya sampai mereka nanti sudah makin dewasa. Sudah diizinin pacaran? Diizinin pacaran udah, tapi belum ada punya pacar. Udah mamanya belum ini, oh iya ikutin aja orang kata. Tapi Pak Dika sendiri gimana sih, kan ada anak cewek yang udah remaja gitu, lebih protek gitu kan? Kita mau protek juga susah. Maksudnya gini loh, kalau zaman dulu kan orang tuh dikekang gitu ya. Nah kalau sekarang tuh harus tarik ulur aja. Kapan waktunya kita bisa jadi teman, kapan waktunya kita jadi orang tua, kapan waktunya bisa tegas. Karena aku juga gitu. Kalau lagi santai bisa, tapi ketika aku lagi harus tegas ya mereka juga paham. Mereka, oh mamanya lagi tegas nih, papanya lagi tegas. Terus ada omongan dari Pak Dika nggak sih kalau misalnya nanti punya cowok harus menghadap apa dulu Oh. atau seperti itu? Iya itu mah bercandaan aja lah, namanya orang tua. Tapi mereka pada paham kok, mereka pada paham. Terutama yang gede-gede tuh pada paham banget gitu. Ya beruntungnya aku, beruntungnya Andika begitu. Tapi memang wejangan sih selalu ya, bukan yang harus begini enggak. Tapi menurut aku pendidikan terbaik itu dari rumah. Bukan dari sekolah, bukan dari les, malah dari rumah. Dan pendidikan terbaik itu dari contoh, kalau menurut aku. Jadi apa yang kita contohkan atau kita lakukan. Jadi kita nggak perlu mencontohkan, tapi kita lakukan, pasti anak-anak itu akan melihat kok ibunya. Soalnya kita bilangin dulu harus sholat 5 waktu, tapi ibunya bapaknya nggak pernah ngelakuin itu. Mau jungkir balik kayak apa kita ngomongin, anak nggak akan gitu loh. Jadi lo harus baik sama orang, tapi anak itu tidak melihat orang tuanya baik sama orang, nggak bakalan diikutin. Jadi ya memang harus memberikan sesuatu yang anak-anak akan lihat ya seperti itu. Untuk ngasih pengertian dalam hal bergaul itu takutnya terjebak ke istilah Ya kalau itu sering kita omongin aja. Tidak semua teman itu baik niatnya, tapi tidak semua orang yang bukan berteman itu juga tidak baik. Jadi kayak lebih begitu lah. Intinya aku sama Andika tuh selalu membuka mata mereka kehidupan yang sekarang tuh seperti apa. Beda kan kalau zaman aku dulu sama Andika kan kita orang tua satu arah. Lo harus begini, harus nurut kan. Kalau sekarang nggak bisa. Jadi harus bijak aja sama dewasa aja. siapa yang lebih protektif? Dua-duanya. Mamahnya sih kayaknya. Mamahnya sih. Kenapa lebih protektif? Cewek kan, ya ibu, terus apalagi ke anak-anak yang cewek ya, karena kan aku tuh cewek sendiri kan di rumah. Jadi terbiasa diprotek banget sama orang tua, sama adik-adik, sama kakak-kakak cewek, kakak-kakak cowok. 4 aku punya saudara cowok. Nah, sekarang juga jadi memperlakukan itu ke anak-anak. Awalnya, lama-lama kesini, oh anak-anak ternyata udah dewasa ya. Kayak sekarang anak-anak aku nggak ada yang bisa pergi sendiri pun sampai sekarang nggak ada. Pasti ada mbak, ada siapa, padahal umurnya udah Amel 19, mau 19, Ara 18. Belum bisa pergi sendiri. Bang, kalau saya kamu itu lebih mandiri gitu nggak sih? Katanya sering bikin masakan, sarapan sendiri gitu. Sama-sama aja sih. Waktunya kolokan mereka kolokan, waktunya mereka mandiri. Ya, oke, sudah. Terima kasih ya. Aja emang bener.